Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bahas aplikasi security versi 6.1.6 karena ada beberapa informasi dari teman-teman, Bang, ada update terbaru lagi 6.1.6. Nah, Bang, tapi itu kan downgrade, versinya turun 6.1.6. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman yang komentar kalau versi tersebut adalah versi resmi ya. Jadi ada yang mendapatkan update-nya itu langsung dari sistem. Nah, di sini saya saat ini sedang menggunakan aplikasi security versi terbaru, versi 6.1.8. Nah, jadi saya nanti akan downgrade dulu ke versi bawaannya untuk Poco X3 Pro saya ini ya. Saya akan downgrade ke versi bawaan. Versinya versi berapa gitu untuk versi bawaannya di MIUI 13 stabil ini, teman-teman, untuk Poco X3 Pro saya. Oke, nah di sini teman-teman kalau misalkan nggak tahu cara downgrade untuk aplikasi security, saya juga sudah bahas beberapa kali ya di video-video sebelumnya. Jadi di sini cukup masuk ke aplikasi security, masuk ke info aplikasi, kemudian di sini langsung saja uninstall update. Nah, tetapi di sini saya sering melakukannya caranya seperti ini biar tidak terjadi tiba-tiba si wallpaper ataupun tema itu kembali ke default. Nah, jadi sebelum kita downgrade di sini kita harus clear data dulu, teman-teman. Nah, clear data, clear cache, kemudian clear data. Oke. Selanjutnya di sini langsung saja kita uninstall update ya. Langsung kita uninstall update. Kita langsung uninstall update. Nah, seperti ini. Kita coba lihat di sini. Nah, dia langsung berubah menjadi keamanan ya untuk nama dari aplikasi security-nya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini ya, masuk info aplikasi. Kita lihat, nah di sini versinya di versi 6.0.1. Oke, ini 1.2. Nah ya, kalau yang nanti yang kita akan coba install itu 1.3 ekornya. Nah oke, di sini kita coba lihat dulu di bagian sistem. Kemudian masuk ke pembaruan aplikasi sistem. Kita coba lihat. Nah, benar berarti teman-teman ya. Di sini kita mendapatkan update langsung ke versi 6.1.6 untuk Poco X3 Pro ini, teman-teman. Nah, kita di sini coba bandingkan dulu dengan aplikasi yang sudah saya download ya. Saya sudah download di aplikasi di sini, teman-teman. Di File Manager, kemudian ke aplikasi, dan di sini versinya 6.1.6220323. 1.3 ya. Berarti benar nih, sama teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung saja download ataupun kita perbaharui lewat pembaruan aplikasi sistem ini ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di sini size-nya, ukurannya 70,8 MB. Kalau kita coba lihat juga di sini ya, ini sama ya, sekitar 70-an MB-an lah, seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja install ya teman-teman, atau kita perbarui. Nah ya, kita perbarui. Kita coba lihat nanti bagaimana UI dari game turbonya, dan kita juga akan coba tes gaming nanti teman-teman. Dan juga bagaimana untuk GPU settingnya, apakah tetap ada atau malah jadi hilang ya. Oke, di sini sedang proses penginstalan, jadi kita coba tunggu saja. Oke, nah di sini biasanya kalau selesai terinstall ini akan langsung otomatis hilang di bagian pembaruan aplikasi sistem ini, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian sini, di bagian, nah betul besar teman-teman ya. Kita coba lihat di sini di bagian keamanannya. Ini sudah keamanan versinya, bukan lagi security ya, atau dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita coba lihat dulu sini untuk versinya sudah di versi 6.1.6 ternyata ya. Jadi ini udah benar berarti sama, dan ekornya juga 1.3. Oke. Nah, di sini kita coba lihat dulu masuk ke aplikasinya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini untuk pembersih saya ada cache atau sampah sekitar 4 GB ya. Ini besar banget. Kemudian kita coba lihat ke bawah. Game turbo, privacy, kemudian juga ada ruang kedua ya. Sama berarti untuk bagian kotak alat video juga dihilangkan di sini. Jadi sudah ada pembaruan terbaru. Nanti juga ada peringatan untuk gempa nih ya, fitur terbaru ya, di bagian pengaturan juga itu ada teman-teman. Nah, di sini kita sebelum masuk ke game turbo, kita coba lihat dulu di bagian sini ya, pengaturan, kemudian di bagian baterai. Nah, di bagian baterai seperti ini. Ini kita coba ke baterai, dan sekarang sudah menggunakan indikator derajat Celcius ya, seperti ini. Oke. Nah,
Seperti biasa, kalau misalnya kita sudah update untuk aplikasi security di sini, kita harus delete data dan juga delete cache-nya di aplikasi baterai dan performa. Nah, caranya di sini masuk ke aplikasi, selanjutnya masuk juga ke kelola aplikasi. Di sini cari baterai dan performa, kita klik dan di sini langsung hapus cache dan juga hapus datanya. Nah, kalau udah seperti ini, sip teman-teman, bisa digunakan. Kenapa harus melakukan seperti ini? Karena nanti ketika kita coba tes gaming, meskipun kita sudah set di 120 Hz atau 120 fps, itu terkadang gamenya tidak mau naik fps-nya teman-teman. Dan permasalahannya ada di sini. Kalau kita sudah clear data dan clear cache, itu biasanya nanti normal kembali. Bisa sampai di 120 fps untuk kecepatan refresh rate-nya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jelas. Dan di sini kita langsung aja coba lihat ke game Turbo ya, apakah UI-nya masih tetap sama, intro pas masuknya pun apakah masih tetap sama. Oke. Nah, di sini kita masuknya lewat ke aplikasi keamanan ya, karena di sini untuk shortcut-nya sudah hilang. Jadi keamanan dulu masuk, kemudian ke game Turbo dan pasti dia akan langsung vertikal seperti ini. Masuk ke dalam settingnya, selanjutnya di sini ubah menjadi mendatar dan untuk pintasan layarnya di sini kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita back lagi keluar dari sini, teman-teman. Bersihkan lagi untuk recent aplikasinya. Selanjutnya di sini sudah ada nih biasanya. Nah, game turbonya sudah ada dan ternyata di sini untuk UI ya, UI ikonnya pun di sini berubah lagi ke defaultnya atau bawaannya. Jadi memang kalau misalnya kita coba install aplikasi security ini, untuk UI terbaru game turbonya dia akan hilang, teman-teman ya. Jadi kembali ke default atau bawaan dari bawaan HP-nya seperti itu. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam game turbonya. Kita coba lihat. Nah, tetapi di sini untuk intronya masih tetap sama dan untuk GPU settingnya hilang. Gak apa-apa, kita coba tes saja. Kita coba cek di sini di set edit lagi ya, masuk ke set edit. Kita ubah lagi menjadi true. Apakah masih tetap sama untuk UI-nya? Kita masuk ke global table, kemudian kita cari di sini GPU. Nah, ini dia. GPU tuner switch kita ubah menjadi true ya. Ubah menjadi true kemudian save. Nah, ini udah, kita back dan jangan lupa harus bersihkan recent aplikasi. Kadang-kadang di sini teman-teman nggak dihapus ya dari recent aplikasi, jadi di sininya akan tetap nggak keluar teman-teman, nggak berubah seperti itu. Oke, kita bersihkan dan langsung saja masuk lagi ke dalam game turbonya. Kita coba cek ya, kita coba lihat sekarang. Dan ya, sekarang untuk UI-nya masih tetap sama, cuman bedanya di ikonnya. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan di UI pada saat game ya teman-teman. Nah, ini untuk bawaan seperti ini dan dia kembali ke reset karena tadi sebelumnya kita sudah delete cache dan juga delete datanya ya. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi kembali ke default. Di sini kita akan coba lihat UI-nya di game apa ya. Kita coba untuk UI-nya saja dulu ya. Kita coba di Genshin aja ya. Kita coba di Genshin. Untuk UI-nya ini sih saya menggunakan custom 120 fps. Kemudian ini di 720p ini kita aktifkan ini seimbang. Nah, settingannya nanti saya akan coba tes gaming dengan settingannya seperti ini untuk di GPU settingnya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini settingannya. Oke, ini udah. Untuk power monitor nanti sajalah ketika masuk ke dalam gameplay baru saya aktifkan. Di sini kita coba lihat dulu untuk UI dari game turbonya. Oke, kita langsung aja masuk. Nah, ya, di sini kita coba lihat coba mode performa di game turbo ya. Oke, kita langsung aja geser saja di sini. Oke, seperti ini ya. Dan jadi memang betul ini adalah tampilan dari game turbo versi lama ya. Kalau yang terbaru nggak seperti ini. Jadi kalau misalnya kita coba dengan menggunakan mode seimbang, dia akan berwarna biru semuanya untuk tulisannya. Kalau misalkan dengan menggunakan mode performa, dia akan menjadi warna merah. Jadi ini masih tampilan mode game turbo yang sebelumnya atau yang dulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk di sini juga ya, untuk Genesis ini masih sama ada. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada pengubah suara juga ada, timer juga ada sama, cuman bedanya dari UI-nya saja. Oke, jadi bisa dibedakan ya. Kalau misalkan untuk di bagian shortcut dari game turbonya di luar itu sudah berubah, otomatis di UI game turbonya pun ini berubah teman-teman. Seperti itu. Ini menarik ya. Jadi ini tergantung teman-teman nanti ketika saya coba tes gaming apakah worth it atau tidak ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Ini saya langsung di mode performa. Oke, seperti ini. Dan langsung saja nanti kita masuk di dalam gameplaynya teman-teman, untuk di beberapa game yang nanti saya akan coba tes. Oke.
Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan di sini kita coba lihat ini terdeteksinya di 44 fps waktu diam ya. Ada nih aplikasi security waktu diam seperti ini dia bisa sampai di 60-an fps. Oke. Nah, di sini saya coba tes dengan menggunakan fan cooler atau kipas ya, biar teman-teman juga di sini tahu lah atau bisa melihat gitu. Kalau misalkan kita menggunakan fan cooler atau kipas pada saat kita bermain game itu akan jauh lebih stabil. Oke. Di sini untuk aplikasi security ini dia nggak bisa sampai di 60 fps. Kemudian kita coba lihat di bagian setting ya. Sini bagian setting. Dan di sini juga harusnya ini dia bisa sampai di 60 fps. Tapi ini nggak bisa teman-teman untuk aplikasi security ini. Nah, jadi di sini saya akan coba tes dengan mematikan atau force stop aplikasi Joyose ya. Oke. Di sini saya akan nonaktifkan aplikasi Joyose. Nah, oke, di sini sudah ada aplikasi Joyose-nya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya akan langsung saja paksa berhenti, force stop ya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba langsung masuk lagi ke dalam gamenya. Dan sekarang di sini kita coba lihat dia tembus nggak sampai di 60 fps. Oke, dia nggak tembus teman-teman. Dia masih di 40-an fps ternyata. Kita back dulu sini. Oke, kita coba lihat lagi aplikasi Joyose-nya. Padahal dia udah nggak aktif ya, dia nggak aktif. Tuh, saya sudah paksa berhenti. Oke, selanjutnya kita coba lihat lagi di gamenya. Nah, dia sekarang bisa nyampe nyentuh di angka 60 fps ternyata. Nah, setelah kita coba nonaktifkan aplikasi Joyose, dia berhasil naik sampai di 60 fps waktu diam seperti ini. Kemudian kita coba lihat di bagian pengaturan. Dia juga bisa sampai di 60 fps ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kasusnya hampir mirip-mirip seperti yang sudah saya bahas di versi security terbaru, tepatnya di versi 6.1.8 sebelumnya yang sudah saya review ya. Oke, kita coba lihat di sini untuk gameplaynya. Nah, ini saya pakai fan cooler teman-teman ya. Dia stabil di 50-an fps. Oke, kita langsung aja di sini ada musuh nih. Kita coba lihat. Oke. Ya, benar sekali, dia stabil di 60-an fps. Mantap ini ya. Tuh, 49, 50. Wah, enak banget teman-teman ini. Mainnya enak banget ini asli. Jadi ya disarankan kalau misalnya kita main Genshin Impact atau game-game berat lainnya itu menggunakan fan cooler lebih optimal, lebih stabil teman-teman. Oke, mungkin itu ya cukup di sini untuk tes Genshin Impact ya. Oke, di versi seperti ini kita coba tes di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Mobile Legends. Kita coba lihat di sini untuk FPS-nya dia di 119 sampai 120 FPS ya. Oke, jadi support teman-teman untuk menggunakan aplikasi security ini. Dia bisa sampai di 120 FPS. Untuk settingannya pun di sini kita sudah di ultra dan ultra, semuanya rata kanan ultra teman-teman. Ini untuk mode SD-nya pun juga aktif. Dan di sini kita mendapatkan FPS di 119 sampai 120 FPS. Ini udah mantep banget teman-teman ya. Jadi kita bisa barbar nih teman-teman di sini main untuk Mobile Legend ya. Enak banget, stabil banget. Mega kill. Oke, mantap ya. Nah, lihat ini stabil banget teman-teman ya. Oke, sip ya di sini ya untuk Mobile Legend. Ini udah mantep. Mantap tuh. Oke, sip ya untuk Mobile Legend. Kita coba next di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya coba tes di Modern Warship ya. Nah, di sini kita coba lihat. Kita hanya mendapatkan 47 sampai 50-an fps. Nah, kenapa? Karena di sini saya coba menggunakan settingan rata kanan maksimal, teman-teman. Dia kuatnya sampai di 50-an atau 40-an fps nih untuk Modern Warship. Bisa teman-teman lihat di sini untuk grafisnya. Nah, ini di Poco X3 Pro ya, seperti ini. Ini untuk grafisnya keren banget, teman-teman. Game ini. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan FPS yang lebih tinggi,
ubah untuk kualitas grafisnya di paling ya minimal recommended lah ya, atau di bagian rekomendasinya atau defaultnya seperti itu. Oke, nanti kita akan coba untuk settingan tersebut ya. Ini saya menggunakan settingan rata kanan maksimal, jadi hanya mendapatkan seperti ini untuk FPS-nya. Luar biasa berat banget untuk game ini teman-teman. Wow. Wow, hancur ya. Mantap ini, lihat grafisnya keren banget teman-teman ya. Kemudian ini grafisnya, gila keren banget grafisnya, mantap ya. Oke, di sini kita coba teman-teman ya. Di sini menggunakan settingan rata kirinya ya, rendah-rendah, dan di sini kita coba set untuk FPS-nya di 120 fps seperti ini. Apakah bisa tembus lebih dari 60 fps? Oke, langsung saja di sini ya, kita back dan kita langsung saja ke gameplaynya. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita mendapatkan FPS 60 lebih ya. Waduh, 65 fps. Maksimal 60-an fps nih, 59. Dia nggak bisa nembus sampai di 70-an fps, teman-teman. Dan memang untuk game ini game berat banget ya. Sekelas Poco X3 Pro saja ini dengan kualitas grafisnya paling rendah, kemudian FPS-nya di sini kita naikkan sampai di 120 fps, dia nggak bisa sampai teman-teman. Dia mentok saja di 50-an fps, nggak turun lebih dari atau nggak turun kurang dari 50 fps ya. Nah, untuk kita coba lihat di sini di game turbonya pun dia sekitar 50-an fps sama ya. Seperti itu, 50 fps. Sama teman-teman. Seperti ini. Ya. Nah, ini untuk di Modern Warship. Wow. Kalau menurut saya sih ini tadi ya lebih bagus, lebih enak tuh di apa namanya? Di grafis yang sangat tinggi itu enak banget lihat gameplaynya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya, ini untuk di Modern Warship. Oke, kita coba next di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Apex Legends, dan di sini ternyata dia stabil di 59 sampai 60 fps, dia nggak ada masalah. Ini lancar banget ya, karena di sini saya juga menggunakan fan cooler, jadi lebih stabil untuk permainannya. Jadi saya sarankan juga teman-teman di sini menggunakan fan cooler ya, atau kipas pendingin pada saat ketika bermain game seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk aplikasi security versi 6.1.6 ini yang versi bawaan ini sudah cukup worth it teman-teman. Cuman sayangnya memang harus force stop dulu untuk aplikasi Joyose-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang versi 6.1.3 itu tidak perlu, dan juga di sini sudah menggunakan apa namanya UI terbaru seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk di game untuk di security versi 6.1.6 ini dia masih di versi bawaan teman-teman, seperti itu ya. Oke, ada musuh nih, kita coba kabur dulu. Oke teman-teman, itu tadi ya hasil review security versi 6.1.6 di Poco X3 Pro bawaannya. Ini resmi bawaannya ya, update bawaannya. Jadi kalau menurut saya untuk di aplikasi security ini cukup worth it ya. Jadi ini bisa jadi opsi pilihan yang kedua setelah versi 6.1.3. Cuman bedanya di sini dengan yang 6.1.3, jadi versi yang 6.1.6 ini UI game turbonya ini masih yang lama. Nah, berbeda kalau misalkan yang versi 6.1.3 itu sudah di versi terbaru. Nah, Bang, bagaimana kalau misalkan ingin coba lagi yang versi 6.1.3? Mudah banget, teman-teman. Jadi di sini harus downgrade dulu ke versi bawaannya, ya, ke versi 6.0.3. Nah, ya, harus downgrade dulu, baru nanti install versi 6.1.3-nya. Oke, itu saja mungkin ya kesimpulannya teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.